Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk pemirsa semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Jumpa kembali dengan saya, Mbah Budi Yunusae, di channel YouTube Pasukan Keramat. Pemirsa yang budiman, inilah 17 jenis puasa kejawen dan tirakat meraih ilmu kebatinan atau ilmu gaib. Saya bagikan kepada Anda untuk menambah wawasan kepada pemirsa semua. Puasa adalah salah satu jenis tirakat yang diyakini masyarakat Jawa untuk menjadi manusia yang kuat jiwanya dan luas alam pemikirannya. Puasa dalam tradisi kejawen ada beberapa macam dan memiliki tujuan masing-masing. Dalam menjalani puasa atau tirakat Jawa ini pun ada hitungannya, tidak sembarangan. Nah, apabila selama ini Anda hanya tahu puasa tirakat berupa puasa mutih, maka dalam kajian ini akan saya jelaskan secara lengkap puasa apa saja yang menjadi tradisi kejawen. 17 jenis puasa kejawen ini menjadi salah satu puasa andalan para pakar spiritual dan guru supranatural dalam melakoni keilmuan Jawa, terlebih ilmu kebatinan dan ilmu gaib. Dan berikut ke-17 jenis puasa tersebut. Pasukan Keramat bergerak secepat-cepat. Pasukan Keramat mengabdi hingga kiamat. Yang pertama, puasa mutih. Puasa mutih adalah puasa yang dilakukan mulai dari menjelang subuh sampai maghrib. Dalam puasa mutih tidak boleh memakan makanan yang bernyawa dan makan makanan yang bukan nasi. Ketika melakukan puasa mutih, seseorang tidak boleh memakan apa-apa kecuali nasi putih dan air putih. Ketika dikonsumsi, nasi putihnya pun tidak boleh ditambahi bahan apapun. Sebelum melakukan puasa mutih ini, biasanya seorang pelaku puasa harus mandi keramas dulu sebelumnya, dan membaca mantra tertentu sesuai keilmuan yang diinginkan, jenis ilmu kebatinan dan ilmu gaib. Puasa mutih merupakan salah satu puasa kejawen 40 hari yang dilakoni untuk meraih kesempurnaan ilmu kebatinan. Bisa pula disingkat 3 hari yang jumlahnya nebunya 40, seperti contohnya Selasa Kliwon, Rebo Legi, Kemis Pahing, Rebo Pon, Kemis Pagi, Jumat Kliwon, dan lain sebagainya. Yang kedua, puasa ngebleng. Jenis puasa kejawen berikutnya yaitu puasa ngebleng. Puasa ngebleng dilakukan dengan cara menghentikan segala aktivitas normal sehari-hari. Seseorang yang melakoni puasa ngebleng tidak boleh makan, minum, keluar dari rumah atau kamar, atau melakukan aktivitas seksual. Waktu tidur juga harus dikurangi. Pada umumnya, seseorang yang melakukan puasa ngebleng tidak boleh keluar dari kamarnya selama sehari semalam atau 24 jam. Pada saat menjalankan pada malam harinya tidak boleh ada satu lampu atau cahaya yang menerangi kamar tersebut. Dalam melakoni puasa ini diperbolehkan keluar kamar hanya untuk buang air kecil atau buang air besar saja. Yang ketiga, puasa pati geni. Puasa gaib atau tirakat untuk meraih ilmu gaib selanjutnya yaitu puasa pati geni. Puasa pati geni hampir sama dengan puasa ngebleng,
Namun bedanya ialah tidak boleh keluar kamar dengan alasan apapun, tidak boleh tidur sama sekali. Biasanya puasa ini dilakukan sehari semalam. Ada juga yang melakukannya 3 hari, 7 hari, ataupun 40 hari sekalipun. Jika seseorang yang melakukan puasa pati geni ingin buang air, maka harus dilakukan di dalam kamar dengan memakai pispor atau yang lainnya. Puasa inilah yang dianggap berat oleh sebagian besar orang yang ingin meraih ilmu kebatinan. Yang keempat adalah puasa ngeruh. Puasa kejawen berikutnya yaitu puasa ngeruh, yaitu puasa dari makanan berupa daging atau bernyawa dan segala jenis masakan dari hewan. Orang yang melakoni tirakat puasa ini hanya diperbolehkan memakan makanan berupa sayur-sayuran atau buah-buahan saja. Yang kelima yaitu adalah puasa ngerowot. Puasa ini adalah puasa yang lengkap dilakukan dari subuh sampai maghrib. Puasa ngerowot ini hanya boleh makan umbi-umbian. Dalam melakoni tirakat keilmuan melalui puasa ngerowot, pelaku ilmu diperbolehkan untuk tidur. Yang keenam adalah puasa ngelowong. Puasa kejawen ini lebih mudah dibanding puasa-puasa lainnya. Seseorang yang melakoni puasa ngelowong dilarang makan dan minum dalam kurun waktu tertentu. Hanya diperbolehkan tidur 3 jam dalam 24 jam. Dalam puasa ini diperbolehkan keluar rumah. Yang ketujuh adalah puasa tapa ngalong. Puasa ngalong berasal dari kata kalong, sejenis hewan menyerupai kelelawar yang suka berkeliaran di malam hari. Tirakat ini cukup unik, di mana tirakat dilakukan dengan posisi tubuh kepala di bawah dan kaki di atas atau bisa disebut sungsang. Pada tahap tertentu ya, tapa ini dilakukan dengan kaki yang menggantung di dahan maupun dan posisi kepala di bawah seperti kalong atau kelelawar. Pada saat menggantung dilarang banyak bergerak secara fisik bagi yang melakoni tapa ini. Tujuannya adalah untuk melatih keteraturan nafas. Biasanya puasa ini hanya boleh makan buah-buahan sebagai laku tirakat keilmuan Jawa, khususnya ilmu gaib dan kebatinan. Yang kedelapan adalah puasa tapa ngeluwang. Puasa kejawen tapa ngeluwang adalah tapa paling menakutkan bagi orang-orang yang masih awam dan membutuhkan keberanian yang sangat besar. Tapa ngeluwang disebut-sebut sebagai cara untuk mendapatkan daya penglihatan gaib dan penglihatan sesuatu. Tapa ngeluwang adalah tapa dengan dikubur di suatu perkuburan atau tempat yang sangat sepi dan wingit. Karena itulah kebanyakan puasa ini hanya bisa dilakukan oleh para pakar ilmu supranatural yang ilmu kebatinannya sudah tinggi. Yang kesembilan adalah puasa ngasrep. Puasa kejawen ini hanya diperbolehkan makan dan minum yang tidak ada rasanya sama sekali. Minumnya hanya diperbolehkan 3 kali saja dalam sehari. Yang ke-10 adalah puasa Senin Kamis. Puasa ini dilakukan hanya pada hari Senin dan hari Kamis saja, seperti namanya. Puasa ini identik dengan agama Islam karena memang Rasulullah SAW menganjurkannya. Puasa ini pun diajarkan dalam Islam kejawen untuk mempertajam daya ingat, biasanya untuk mendapatkan ilmu laduni. Yang ke-11 adalah puasa ngepel. Ngepel berarti 1 kepalan penuh.
Puasa ini dijalankan selama 7 hari penuh dengan memulai makan nasi 7 kepal sampai tepat hari ke-7 hanya tinggal 1 kepal ya, dan tidak makan minum serta tidur sehari semalam. Yang ke-12 adalah puasa wungon. Puasa ini bisa dilakukan di hari akhir dalam sebuah tirakat. Puasa ini adalah puasa pamungkas, tidak boleh makan, minum, dan tidur selama 24 jam. Memang cukup berat dilakukan, namun manfaatnya sangatlah besar dalam membangkitkan indera keenam kita. Yang ke-13 adalah puasa tata jejak. Puasa ini dijalankan dengan cara bersemedi atau meditasi, bertapa sambil membaca mantra atau wirid tertentu selama 12 jam. 12 jam penuh loh ya, tanpa membuka mata sama sekali, kecuali terdengar azan untuk mendirikan sholat. Yang ke-14 adalah tirakat kungkum. Kungkum merupakan tapa yang sangat unik. Banyak para pelaku spiritual merasakan sensasi yang dahsyat dalam melakukan tapa ini. Ada beberapa tata cara tapa kungkum yang harus dipatuhi dan biasanya dilakukan selama 7 malam dan dilakukan di Sungai Tempuk atau pertemuan 2 aliran sungai. Yang ke-15 adalah puasa lelono. Lelono dalam bahasa Jawa berarti berjalan atau perjalanan, sehingga tirakat ini adalah melakukan perjalanan atau jalan kaki dari jam 12 malam sampai jam 3 subuh. Waktu ini dipergunakan sebagai waktu introspeksi diri. Yang ke-16 adalah puasa ngidang. Puasa kejawen yang hanya diperbolehkan memakan dedaunan saja dan air putih saja. Selain daripada itu tidak diperbolehkan. Yang ke-17 atau yang terakhir adalah tirakat melek. Jenis tirakat ini dilakukan selama 24 jam dari maghrib sampai maghrib. Tirakat yang tidak membolehkan sang pelaku untuk tidur sedetik pun. Itulah 17 jenis puasa dan tirakat kejawen yang ada guna meraih keilmuan Jawa bila Anda ingin mempelajari ilmu kejawen. Demikian kajian ilmu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suka beramai